Rusia siap mengurangi ekspor bahan baku strategis tertentu, termasuk bahan baku nuklir, ke pasar global. Dengan demikian, Presiden Vladimir Putin mengatakan bahwa negaranya bisa mempengaruhi negara-negara lain. Langkah tersebut akan menjadi respons terhadap upaya Barat untuk memblokir akses Rusia ke barang-barang buatan luar negeri tertentu. Sementara sanksi terkait Ukraina membatasi akses Rusia ke pasar luar negeri dan kemampuannya untuk membayar barang-barang yang dibuat di luar negeri, peringatan Barat tentang sanksi sekunder lebih lanjut menunjukkan bahwa akses Rusia ke barang-barang penggunaan ganda, yang memiliki aplikasi sipil dan militer, juga dapat diblokir. Pada pertemuan pemerintah pada hari Rabu, Putin mengatakan bahwa meskipun ada pembatasan Barat, Rusia terus memasok beberapa jenis barang ke pasar dunia, dalam jumlah besar, dan dalam beberapa kasus pembeli dengan senang hati menimbun produk-produk Rusia. Rusia adalah pemimpin dalam hal cadangan sejumlah jenis bahan baku strategis. Namun kami terbatas dalam pasokan sejumlah barang, mungkin kami juga harus mempertimbangkan pembatasan tertentu, kata Presiden. Ia menyarankan bahwa pembatasan yang diusulkan dapat mencakup ekspor uranium, titanium, dan nikel negara tersebut, serta barang-barang tertentu lainnya. Tidak perlu melakukan apapun untuk merugikan diri kita sendiri. Saya tidak mengatakan bahwa kita perlu melakukan ini besok. Namun, secara umum, jika ini tidak akan merugikan kita dapat memikirkan pembatasan tertentu pada pasokan ke pasar luar negeri. Isaran Putin, dengan mencatat bahwa signifikansi dari potensi langkah tersebut akan sulit diremehkan mengingat pentingnya bahan baku Rusia. Pangsa pasar uranium yang diperkaya Rusia diperkirakan sekitar 40%. Bahan bakar tersebut sangat penting untuk pembangkit listrik tenaga nuklir sipil dan senjata nuklir militer. Negara ini juga merupakan produsen titanium terbesar di dunia, yang penting bagi industri kedirgantaraan. Menurut portal teknologi pertambangan yang berbasis di Inggris, Rusia termasuk di antara 10 produsen nikel terbesar, komponen utama dalam pembangkitan energi bersih. Sementara AS telah melarang impor nikel Rusia, negara itu memberlakukan keringanan untuk uranium Rusia, yang memungkinkan pembelian karena masalah pasokan hingga tahun 2028. Baik AS maupun UE sejauh ini belum memberikan sanksi pada titanium Rusia. Menurut laporan sebelumnya oleh Washington Post, baik perusahaan Amerika maupun Eropa terus sangat bergantung pada Rusia untuk pasokan. AS sejauh ini telah membatasi tindakannya yang menargetkan logam atau menempatkan kontrol ekspor pada produsen titanium utama Rusia, Vespo-Avisma. Pembatasan saat ini melarang ekspor Amerika ke perusahaan Rusia, tetapi mengizinkan titaniumnya masuk ke AS. Sanksi Rusia rugikan Eropa. Sementara itu, Kepala Badan Tenaga Atom Internasional, IAEA, Rafael Grossi, telah memperingatkan bahwa menjatuhkan sanksi pada industri nuklir Rusia hanya akan merugikan Uni Eropa. Dalam wawancara dengan surat kabar Austria Der Standard yang diterbitkan pada hari Senin, Grossi menyoroti ketergantungan signifikan UE pada uranium dan bahan bakar nuklir Rusia, dengan mencatat bahwa beberapa negara di blok tersebut bergantung hingga 40% pada pasokannya. Ia memperingatkan bahwa tidak seperti pengiriman batu bara dan gas, tidak ada cara cepat untuk beralih dari bahan bakar nuklir Rusia, dan bahwa memutuskan hubungan terlalu cepat akan merugikan pasar energi global. Mereka, negara-negara Barat, mengambil langkah-langkah untuk mengakhiri ketergantungan ini, tetapi itu tidak dapat dilakukan dalam semalam, Grossi mencatat. Orang-orang Eropa bereaksi dengan dosis realisme, mengetahui bahwa ekonomi mereka tidak dapat berfungsi tanpa energi nuklir. Pernyataannya muncul saat UE bermaksud untuk mengadopsi paket sanksi ke-14 terhadap Moskow sebelum bulan Juli. Blok tersebut mempertimbangkan untuk mengenakan tarif hingga 42 miliar euro, 46 miliar dolar, atas impor dari Rusia, termasuk bahan bakar nuklir.